Menjelang tanggal 20 Oktober 2024, menjelang hari pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden kita yang ke-8, suasana bukannya tenang dan meriah. Tapi sebaliknya, suasana malah tampak tegang. Ada ketegangan tersembunyi yang menyelimuti langit Jakarta. Semua pihak tampak berhati-hati, dan di belakang layar, semua orang masih bertanya-tanya soal apa yang bakalan terjadi ke depannya. Pasca putusan MK di tanggal 20 Agustus lalu, yang benar-benar mengguncang dan mengubah drastis peta politik kita, kini semua orang jadi bertanya-tanya, ada kejutan dan plot twist apa lagi yang menunggu kita ke depannya? Memang, waktu 1 bulan bukan waktu yang lama, tapi dalam dunia politik dan drama perebutan kekuasaan, waktu 1 bulan masih cukup panjang buat melancarkan serangan yang bisa melumpuhkan dan bahkan membunuh lawan. Percaya atau tidak, sampai sekarang masih ada pertanyaan soal apakah Pak Prabowo bakal berhasil untuk benar-benar dilantik pada tanggal 20 Oktober nanti. Dan juga, lucunya juga, ada juga pertanyaan soal apakah Gibran bakal benar-benar bisa dilantik sebagai wapres pada tanggal 20 Oktober nanti. Nah, kalau menurut kalian nih, gimana? Apakah Pak Prabowo bakal dilantik? Apakah Gibran bakal dilantik? Terus gimana kalau Pak Prabowo ternyata jadi bertemu dan bicara 4 mata dengan Ibu Mega? Apa yang bakalan terjadi sesudah itu? Tulis ya pendapat kalian dan komentar kalian. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe di kanal 2045 TV. Soal rencana pertemuan di antara Pak Prabowo dan Ibu Mega, soal pertemuan besar ini, semua ini sebetulnya bukan kabar baru. Pertemuan ini sudah dibicarakan dan bahkan dirancang sejak lama. Tapi rupanya, momen pertemuannya memang dirancang dekat-dekat dengan waktu pelantikan Pak Prabowo. Kemungkinan besar pertemuannya baru bakal dilakukan di bulan Oktober nanti. Tapi dari desas-desus yang beredar, ini dari desas-desus politik yang berseliweran ya, kabarnya Ibu Mega sebetulnya sudah bertemu dengan Pak Prabowo. Paling tidak mereka sudah komunikasi lewat telepon. Dan menurut kabar yang beredar, ada nama orang-orang dekat Ibu Mega yang bakal masuk dalam kabinet Pak Prabowo. Mereka bukan kader PDI Perjuangan yang masih memilih berada di luar pemerintahan. Tapi mereka bisa dianggap sebagai perwakilan Ibu Mega di kabinet mendatang. Nah, sekarang pertanyaannya, ini pertanyaan pentingnya. Dengan adanya manuver pertemuan di antara Pak Prabowo dan Ibu Mega ini, dengan merapatnya hubungan Partai Gerindra dan PDI Perjuangan, lalu, bagaimana Pak Jokowi dan Partai Golkar bakal menanggapi manuver ini? Bagaimana Pak Jokowi dan Partai Golkar bakal membalas manuver ini? Atau bagaimana Pak Jokowi dan Partai Golkar bisa mendahului dan mengantisipasi manuver ini? Dalam politik, sebagaimana dalam percintaan, hubungan segitiga, hubungan di antara 3 poros kekuatan yang relatif sama kuat, hubungan segitiga ini sudah pasti rumit dan bikin banyak masalah. Perlu keterampilan tersendiri buat menjaga keseimbangan hubungan ini. Dan sekarang ini Pak Prabowo ada dalam posisi sebagai pemain utama dan sekaligus penyeimbang. Seperti yang sudah kita pahami bersama, Ibu Mega dan Pak Jokowi adalah 2 kutub yang berseberangan. Dan bahkan mungkin saja mereka sekarang sudah ada di tahap saling membenci. Tapi nih, uniknya, sekarang ini bandul kekuasaan mulai beralih ke Pak Prabowo. Dan uniknya lagi, Pak Prabowo punya hubungan yang baik dengan kedua kekuatan politik lainnya. Pak Prabowo adalah penghubung dan juga penyeimbang di antara Pak Jokowi dan Ibu Mega. Makanya nih, kalau nanti pertemuan simbolis 4 mata di antara Pak Prabowo dan Ibu Mega jadi terlaksana, sejauh mana pertemuan ini bakal menggoyang keseimbangan hubungan segitiga Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Ibu Mega? Apakah bersatunya Pak Prabowo dan Ibu Mega ini bakal benar-benar mendepak dan mengubur habis Pak Jokowi dari peta elit politik nasional?
Ataukah mungkinkah Pak Jokowi bakal digunakan oleh Pak Prabowo sebagai penyeimbang daya tawar di hadapan Ibu Mega? Semuanya masih bisa terjadi. Tapinya sekarang, yang harus kita ingat juga, sekarang ini posisi Pak Jokowi sebetulnya belum benar-benar terpojok. Dia masih punya kartu truf, yakni posisi wakil presiden yang dipegang sama anaknya. Kalau dalam waktu sebulan ini atau juga sesudah itu, kalau ternyata kemudian Pak Prabowo nggak bisa menjalankan tugas sebagai presiden, maka secara otomatis anak Pak Jokowi ini yang akan menggantikan Pak Prabowo dan otomatis seluruh kekuasaan bakal jatuh lagi ke pangkuan Pak Jokowi. Nah, jadi gimana? Sudah mulai terbayang peliknya situasi politik di pucuk kekuasaan sekarang ini? Walaupun kondisinya sekarang sudah membaik, walaupun kondisi dari kacamata demokrasi dan kedaulatan rakyat sudah membaik berkat putusan Mahkamah Konstitusi, tapi kita harus tetap ingat, kalau Pak Jokowi, walaupun pengaruh dan pesonanya sudah runtuh dalam semalam berkat demo serentak para mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai kota, tetap saja Pak Jokowi ini masih punya peluang buat comeback. Terjadi sesuatu saja sama Pak Prabowo, maka otomatis kekuasaan berbalik ke tangan Pak Jokowi dan para kroninya. Jadi ya, begitulah. Makanya kita bisa merasakan ada ketegangan yang tersembunyi yang menyelimuti langit Jakarta sekarang ini. 1 bulan ke depan ini Indonesia pastinya belum akan tenang-tenang saja.